Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 mata kuliah studi tafsir maudhu' yang diampu oleh Bu Umami dengan anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Mas Nadia Hasanah, kemudian yang kedua Lailatul Fitriyah, dan yang ketiga Nur Sofia Ramadan. Kami akan membahas mengenai tafsir maudhu'i seputar ayat-ayat tentang persaudaraan sesama muslim. Yang pertama yaitu persaudaraan dalam bahasa Arab diartikan dengan ukhwah. Jadi di sini persaudaraan sesama muslim adalah ukhwah Islamiyah. Kalimat ini atau istilah ukhuwah Islamiyah ini sudah sangat akrab sekali. Jadi ukhuwah Islamiyah yaitu persaudaraan yang bersifat Islami atau persaudaraan sesama umat muslim. Kemudian mengenai macam-macam ukhuwah dalam Al-Quran, macam-macam persaudaraan yang dijelaskan dalam Al-Quran. Macam-macam ukhuwah dalam Al-Quran dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu ukhuwah fil ubudiyah. Ukhuwah fil ubudiyah yaitu seluruh makhluk adalah bersaudara, dalam artian memiliki persamaan. Seperti dalam surah Al-An'am ayat 38 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi wa la ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitabi min syai'in thumma ila rabbihim yuhsyarun. Dalam Quran surah Al-An'am ayat 38 ini menjelaskan bahwa seluruh makhluk yang ada di bumi semuanya adalah bersaudara dan memiliki persamaan. Kemudian yang kedua yaitu ukhuwah fil insaniyah. Ukhuwah fil insaniyah adalah seluruh umat manusia adalah bersaudara. Seluruh umat manusia di sini adalah bersaudara karena bersumber dari ayah dan ibu yang sama, yaitu Nabi Adam dan Siti Hawa. Kemudian yang ketiga, macam-macam ukhuwah dalam Al-Quran yang ketiga yaitu ukhuwah fil watoniyah wan nasab. Apa itu ukhuwah fil watoniyah wan nasab? Yaitu persaudaraan dalam keturunan dan kebangsaan. Kemudian yang terakhir, macam-macam ukhuwah dalam Al-Quran yang keempat atau yang terakhir yaitu ukhuwah fid dinil Islam,
persaudaraan antara sesama umat Islam. Kemudian selanjutnya itu mengenai urgensi ukhuwah Islamiyah. Pada penjelasan selanjutnya mengenai urgensi dan etika persaudaraan sesama muslim, kami mengambil dari beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan mengenai persaudaraan. Urgensi ukhuwah Islamiyah, Quran Al-Hujurat ayat 10, yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Selanjutnya Quran surat Al-Hujurat ayat 13, yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seseorang lelaki dan seseorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Muhammad Ali As-Sabuni menyatakan bahwa ukhuwah imaniyah direfleksikan menjadi ukhuwah Islamiyah karena didasarkan pada ikatan iman atau karena persamaan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semua muslim dan muslimah, baik yang hidup, yang akan lahir, dan yang sudah meninggal dunia adalah bersaudara. Lebih lanjutnya, As-Sabuni menyatakan bahwa ayat ini mengandung pemahaman bahwa ukhuwah Islamiyah lebih kokoh dari saudara senasab, karena saudara senasab yang tidak seiman dan seagama dengan si muslim tersebut tidak membentuk ukhuwah secara lahir dan batin. Di dalam tafsir Al-Marawi disebutkan bahwa sesungguhnya orang-orang mukmin bersandar pada satu dasar, yaitu iman, dan dengan keimanan itu menyebabkan mereka merasakan keterikatan lahir batin sesama mereka, sehingga lahirlah yang disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Ibnu Jarir At-Tabari yang hidup jauh sebelum An-Nasafi menulis dalam kitab tafsirnya bahwa semua orang Islam adalah bersaudara, sekalipun mereka berbeda keturunan, berbeda bahasa, berbeda suku, dan berbeda negara. Faktor persamaan agama dan keimananlah yang membuat mereka bersaudara. Sesungguhnya dua orang bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Jika salah seorang dari keduanya lebih tinggi kedudukannya daripada yang lain, maka kedudukannya akan diangkat bersama saudaranya. Sesungguhnya ia dihubungkan sebagaimana anak cucu dihubungkan dengan kedua orang tua, dan keluarga satu dengan keluarga yang lain. Karena persaudaraan itu, jika didapatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka ia tidak lebih rendah daripada persaudaraan sedarah. Selanjutnya Quran surat Al-Imran ayat 103, yakni yang artinya, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali atau agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang bersaudara, dan kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Persaudaraan adalah nikmat dari Allah. Menurut Mustafa Al-Marawi, melalui ayat ini Allah memerintahkan orang-orang mukmin untuk berpegang teguh pada Al-Quran, karena dengan semua orang mukmin berkomitmen berpegang teguh pada Al-Quran, maka akan terwujud persatuan dan kesatuan umat Islam. Kandungan surat Al-Imran ayat 103 yang berbunyi wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu terkait erat dengan kandungan surat Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi innama al-mu'minun ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Kaitan dua ayat ini di atas dengan dijabarkan bahwa dengan mematuhi perintah Allah untuk berpegang teguh pada tali Allah, yakni Al-Quran, akan membuat jiwa dan hati orang mukmin
terikat dengan ketentuan hukum Allah dan ajaran-ajarannya, sehingga semua orang beriman merasa bersaudara. Selanjutnya, Quran Al-Jathiyah ayat 18, yang artinya, kemudian kami dijadikan engkau, Muhammad, mengikuti syariat atau peraturan dari agama itu, maka itulah syariat itu, dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui. Jika terjadi perselisihan antara dua golongan umat Islam, maka harus bangkit pemimpin umat untuk mendamaikan antara kedua pihak tersebut dengan seadil-adilnya. Harus ada pihak lain atau pemimpin kaum muslim yang harus mengembalikan pihak yang salah pada syariat Islam yang benar, bukan syariat yang didasarkan atas hawa nafsu. Ukhuwah Islamiyah baru dikatakan bernilai bila mereka mampu mengembalikan umat Islam yang bertikai kepada keyakinan Islam yang mempersatukan mereka dengan ikatan agama, iman, dan kasih sayang. Ya, poin yang selanjutnya yaitu poin C, etika persaudaraan sesama muslim. Yang pertama itu tidak suudzon dan merendahkan suaranya, seperti dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 11 sampai 12. Kemudian ayat tentang tolong menolong yang ada di dalam surat At-Taubah ayat 71. Dalam buku tafsir tematis karangan Muhammad Fuad Abdul Baqi jilid 2 menafsirkan bahwasannya sebagian kaum mukminin baik laki-laki maupun perempuan adalah penolong bagi sebagian yang lain. Mereka saling menyokong karena kesamaan agama dan keimanan kepada Allah. Mereka menyuruh yang ma'ruf, yaitu segala amal soleh yang diperintahkan syariat seperti tauhid dan ibadah, mencegah yang mungkar, yakni segala ucapan dan perbuatan yang dilarang syariat seperti kezaliman dan kenistaan, mengerjakan sholat fardu tepat waktu, membayar zakat wajib, menanti perintah dan larangan Allah serta Rasul-Nya. Mereka yang memiliki sifat demikian pasti dirahmati Allah, sebagaimana janji Allah dengan kenikmatan surga. Allah Maha Kuat, tiada sesuatu yang bisa melemahkannya. Maha bijaksana dalam semua ketentuannya. Dia tidak meletakkan sesuatu kecuali pada tempatnya. Kemudian topik mengenai ayat saling menasihati dalam Quran surat Al-Asr ayat 1 sampai 3. Hendaknya seorang muslim saling memberi nasihat satu sama lain, baik dari segi permasalahan agama maupun perkara dunia. Termasuk salah satu potret nasihat yang dibutuhkan ialah mengajari mereka yang belum tahu serta mengarahkan pada kebaikan, menyuruh pada perbuatan ma'ruf dan mencegah dari perbuatan mungkar. Dan perkara terbesar dalam hal ini adalah mengajak mereka mengetahui tauhid serta melarang perbuatan syirik. Nasihat ini sendiri bentuknya adalah saling menyuruh pada kebenaran, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Quran surat Al-Asr ayat 1 sampai 3. Menurut Quraisyab dalam tafsirnya Al-Misbah, kalimat amal soleh banyak digandengkan dengan iman, sebab iman inilah yang menentukan arah dan niat seseorang dalam melakukan sesuatu. Kemudian saling mendoakan, sebagaimana terdapat dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 10, di mana Allah mengingatkan umat Islam dalam Al-Quran bagaimana persaudaraan sesama muslim dan bagaimana seharusnya memperlakukan saudara sesama muslim. Persaudaraan sesama muslim bisa terus berlangsung dengan komitmen dari pribadi muslim untuk berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis. Demikian yang dapat disampaikan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.